跟他撒娇撒了好久，我说你对你女朋友这么好，我说你对姐姐也好一点呗。然后他就是送我最后的礼物，我还没有开始用，他就Sebuah berita yang sempat viral di berbagai platform media sosial sejak kemunculannya di awal bulan Mei 2024 tentang akhir hidup dari seorang penjoki game akhirnya terungkap sudah kebenarannya. Insiden Pangmao atau di luar negara asalnya lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat yang telah membuat heboh dan menjadi perbincangan hangat selama hampir 3 minggu lamanya akhirnya mendekati babak akhirnya. Ternyata semua itu hanyalah rekayasa dari kakak Pangmao yang tidak setuju dengan hasil perjanjian yang dilakukan orang tuanya dengan Tanju. Dia menuduh Tanju telah menghabiskan uang adiknya sejumlah 1,1 miliar rupiah selama mereka berpacaran, sehingga dia ingin pacar adiknya itu mendapatkan balasan atas perbuatannya. Inilah cerita tentang Pangmao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat yang banyak mendapatkan simpati dan perhatian dari netizen di dunia maya. It's Jejelicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Chongqing, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir di Kabupaten Ningbo, Kota Zhengzhou, Provinsi Hunan, pada tanggal 18 Mei 2003, Liu Jie adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Setelah kedua orang tuanya bercerai, dia tinggal dengan ibu dan kedua saudara perempuannya sejak masih kecil. Liu Jie yang pada dasarnya memang tidak suka belajar dan menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online, akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah setelah tamat SMP. Game Wang Zerong Yao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Honor of Kings yang dirilis pada tahun 2015 telah banyak menarik perhatian para pemain game online, termasuk juga Liu Jie. Karena bakat bermain game yang dimilikinya, membuat Liu Jie dengan cepat mudah beradaptasi dan sangat mahir dalam memainkan game tersebut. Dia menyukai karakter Meng Qi dalam game Honor of Kings yang berpenampilan lucu dan gemoy, sehingga dia menggunakan nama samaran Pangmao atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat. Dikabarkan karena keahliannya dalam memainkan karakter Meng Qi telah membuatnya beberapa kali berhasil menjadi top global karakter tersebut di negara Tiongkok. Liu Jie memanfaatkan bakat dan keahliannya tersebut untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadi seorang penjoki game. Jadi para pelanggannya membayar Liu Jie sejumlah uang sesuai tarif yang dimintanya dan kemudian memberikan akun mereka untuk dimainkan oleh Liu Jie agar akun tersebut bisa mencapai tingkat tertentu di dalam game. Pada tanggal 11 November 2021, Liu Jie bertemu dengan seorang gadis dari Kabupaten Shichu, Kota Chongqing bernama Tanju yang lahir pada tahun 1997. Berusia 6 tahun lebih tua darinya yang dikenalnya di game Honor of Kings. Sebulan setelah pertemuan mereka secara online, pada tanggal 24 Desember 2021, Tanju dan Liu Jie akhirnya resmi berpacaran. Walaupun selama periode ini hubungan mereka tidak berjalan mulus, sering putus sambung, namun pada bulan Maret 2022, dengan ditemani oleh adik perempuan Liu Jie dan pacarnya, mereka berdua akhirnya bertemu secara langsung di kota Changsha, ibu kota provinsi Hunan. Pada awal Februari 2023, Tanju meminta Liu Jie untuk tinggal di kota Chongqing dengan alasan bahwa dia tidak terbiasa dengan hubungan jarak jauh. Keduanya pun akhirnya berdiskusi dan memutuskan untuk tinggal bersama pada bulan Oktober di tahun yang sama. Singkat kata, 8 bulan kemudian, pada bulan Oktober 2023, Liu Jie akhirnya pindah dari Kabupaten Ningbo, Kota Zhengzhou ke Kota Chongqing, menyewa sebuah rumah di dekat rumah Tanju. Selama berada di Chongqing, mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, dan bahkan pada bulan November 2023,
Tanju mengumumkan hubungannya dengan Liu Jie di WeChat Moments. Tidak berapa lama tinggal di sana, pada bulan Desember 2023, keduanya memutuskan untuk membuka sebuah toko bunga di mana Liu Jie menginvestasikan 70.000 yuan atau sekitar 155 juta rupiah dan Tanju yang bertanggung jawab atas kegiatan operasionalnya. 3 hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, pada tanggal 7 Februari 2023, Tanju memperkenalkan Liu Jie sebagai pacarnya kepada orang tua, kerabat, dan teman-temannya. Terjadi pertengkaran di antara mereka berdua pada tanggal 3 dan 4 April 2024, dan keesokan harinya, pada tanggal 5 April 2024, Tanju mengirim pesan kepada Liu Jie meminta waktu untuk mereka berdua agar bisa saling introspeksi diri dan sementara menjalani kehidupan masing-masing terlebih dahulu. Pada tanggal 10 April 2024, Liu Jie mengirim pesan WeChat kepada Tanju dengan mengatakan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening Alipay-nya Tanju. Tapi Tanju menolaknya dengan mengatakan bahwa Liu Jie tidak mendapatkan banyak uang dalam pekerjaan joki game yang dilakukannya. Karena itu dia harus menyimpan uang untuk dirinya sendiri dan membuat rencana untuk masa depannya, tidak perlu memberikan kepadanya. Namun walaupun Tanju bersikeras menolak kiriman uang dari Liu Jie, tapi pada malam harinya, Liu Jie mentransfer 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah kepada Tanju melalui Alipay dengan mencantumkan keterangan di bukti transfer dengan tulisan hadiah sukarela. Dia kemudian mengirim pesan WeChat kepada Tanju dengan mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur lagi dengan urusan toko bunga mereka dan meminta agar Tanju yang mengurusnya sendiri. Setelah itu Liu Jie malah memblokir akun Alipay-nya Tanju agar Tanju tidak bisa mengirim balik uang tersebut kepadanya. Keesokan harinya, pada dini hari, tanggal 11 April 2024, Liu Jie mengirim pesan terakhir kepada Tanju dengan mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Kemudian setibanya di atas jembatan Sungai Yangtze Chongqing, dia berdiri di pinggir jembatan dan pada pukul 4:43 pagi, dia menurunkan dirinya ke bawah. 2 hari kemudian, pada tanggal 13 April 2024, dengan koordinasi dan perantara pihak kepolisian, Tanju berkomunikasi dengan keluarga Liu Jie yang diwakili oleh ayah Liu Jie melalui aplikasi WeChat. Dari hasil pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan di mana Tanju akan mengembalikan uang sebesar 136.000 yuan atau sekitar 302 juta rupiah kepada keluarga Liu Jie. Ayah Liu Jie mengatakan bahwa selama putranya menjalin hubungan dengan Tanju, mereka tidak memiliki masalah dalam mengatur keuangan. Dia juga berjanji tidak akan mempermasalahkan biaya yang mereka habiskan bersama selama masa pacaran. Hanya saja uang yang diinvestasikan oleh Liu Jie untuk toko bunga sebesar 70.000 yuan atau sekitar 155 juta rupiah. Dan transferan terakhir dari Liu Jie sebesar 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah harus dikembalikan. Namun setelah kesepakatan terjadi, kakak kandung Liu Jie yang bernama Liu Jialing tidak setuju dengan semua perjanjian yang dibuat antara ayahnya dengan Tanju. Dia percaya bahwa adiknya menghasilkan 20.000 hingga 30.000 yuan atau sekitar 44 hingga 66 juta rupiah setiap bulan dari hasil bermain game dan menghabiskan semuanya untuk diberikan kepada Tanju. Dia berjanji akan membuat Tanju menderita dan membayar harga atas semua perbuatannya, sehingga dia mengajak adik perempuannya untuk berdiskusi dan menyusun rencana agar Tanju mendapatkan bulian dan sanksi sosial di internet. Mereka berdua kemudian menghubungi banyak kenalan dan kerabatnya untuk membantu mereka dalam menyusun dan mengarang cerita dan mendiskusikan bagaimana cara agar bisa mendapatkan simpati dari netizen. Setelah mendapatkan banyak masukan dan ide, mereka akhirnya sepakat bahwa saat melakukan foto selfie dan live streaming, Jialing harus terlihat lelah, sedih, dan kusam, mengenakan pakaian santai dan tidak perlu menggunakan riasan dan berdandan.
Sebelum live streaming, Jialing harus menghafal semua yang mau diucapkan terlebih dahulu dan jangan sering melihat catatan percakapan agar tidak ketahuan. Dia harus bisa menunjukkan bahwa Tanju adalah seorang wanita perayu dan pembohong. Dia juga harus mengumpulkan dan menyusun semua bukti transfer dari Liu Jie, mengedit percakapan antara adiknya tersebut dengan Tanju, sehingga seolah-olah semua kesalahan ada di pihak Tanju. 同时，他还与其妹妹商定，截取的聊天记录要显示谭某是捞女，谭某是骗子，多次在网上发布谭某与胖猫之间的聊天记录，以及转账记录这些个人隐私信息。 Sementara itu, setelah melakukan pencarian selama 12 hari, akhirnya pada tanggal 23 April 2024, polisi berhasil menemukan sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki di perairan Sungai Yangtze di distrik Changshu, kota Chongqing. Berdasarkan bukti fisik dan identifikasi oleh keluarga korban, akhirnya dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah benar Liu Jie. 9 hari setelah penemuan jenazah Liu Jie, pada tanggal 2 Mei 2024, Jialing melakukan live streaming di akun Douyin-nya yang diberi nama Keke Sui Bu Zhao. Di dalam live streaming tersebut, dengan berlinang air mata, Jialing menceritakan semua kronologi kejadian dari awal adiknya bertemu dengan Tanju hingga kematiannya. Selain mengeluarkan semua bukti screenshot percakapan pribadi antara adiknya dengan Tanju, yang semuanya rata-rata berisi tentang permintaan uang yang dilakukan oleh Tanju kepada Liu Jie dengan berbagai alasan. Dia juga berulang kali membeberkan alamat Tanju, akun Douyin-nya, serta berbagai informasi lainnya. 同时，他们还采取另外注册账号在评论区引导，同时也要显示胖猫被 PUA 成为提款机，邀约亲友在评论区跟评的这种方式继续曝光谭某的这个地址信息、网络账号等信息。 Jialing mengatakan bahwa selama 2 tahun berpacaran, adiknya telah mentransfer sejumlah 510.000 yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah kepada Tanju. Berikut ini adalah isi percakapan yang disusun dan direkayasa sedemikian rupa untuk menarik simpati dari masyarakat yang beredar di internet. Pada tanggal 19 November 2021, Liu Jie berkenalan dengan seorang gadis dari kota Chongqing yang bernama Tanju yang berusia 6 tahun lebih tua darinya di game Honor of Kings yang dimainkan oleh Liu Jie. Pada sekitar bulan Maret 2022, mereka berdua akhirnya melakukan obrolan di aplikasi WeChat, di mana saat itu, setelah Tanju mengetahui tentang penghasilan Liu Jie dari hasil joki game yang dilakukannya, dia mulai menggoda dan merayu Liu Jie dengan berbagai cara. Pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 17:48 sore, Tanju kembali mengirim pesan kepada Liu Jie. Setelah selesai dibantu oleh Liu Jie, pada pukul 19:52, Tanju kembali mengirim pesan kepada Liu Jie. Pada pukul 23:52 malam, Tanju kembali mengirim pesan kepada Liu Jie dan meminta agar memperbolehkannya untuk menelpon Liu Jie karena dia baru saja mendengar ada suara di depan pintu rumahnya yang membuatnya ketakutan. Terlihat di screenshot percakapan, Tanju melakukan panggilan telepon selama 1 jam 34 menit kepada Liu Jie. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Maret 2022, pukul 9:52 pagi, terlihat Tanju mulai tambah berani untuk merayu Liu Jie.
Pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 8:52, Liu Jie menerima pesan yang berisi curhatan Tanju yang merasa sedih karena semua teman-temannya sudah punya pacar, tinggal dia sendiri yang masih single. Namun hanya 2 hari setelah berpacaran, pada tanggal 7 Maret 2022, Tanju mulai menunjukkan sifat aslinya. Dengan sedikit rayuan, dia mulai meminta uang kepada Liu Jie. Dia bahkan memanggilnya dengan sebutan Laokung atau suami. Liu Jie langsung mentransfer 10.000 yuan kepada Tanju. Mungkin karena berpikir bahwa Liu Jie mudah memberikan uang begitu saja kepadanya. Sejak saat itu, dia mulai berani meminta uang secara terang-terangan. Setiap hari ulang tahun, hari libur, hari Valentine, hari istimewa lainnya, seperti hari peringatan saat mereka pertama kali bertemu dan lain-lainnya, Liu Jie selalu mentransferkan sejumlah uang kepadanya. Dengan kata-kata manja, mengirimkan foto, suara, emotikon, semua bertujuan agar Liu Jie mau memberikan uang kepadanya melalui aplikasi WeChat dan Alipay. Selain uang dan barang-barang berharga seperti ponsel, pakaian, tas, dan sebagainya, Tanju juga meminta uang kepada Liu Jie dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Seperti mau keluar jalan-jalan dengan teman, mau melakukan vaksinasi, tapi nggak ada uang, mau bayar angsuran dan hipotek rumah. Bahkan saat uang sakunya habis, dia memintanya kepada Liu Jie. Anehnya Liu Jie selalu memenuhi dan mengabulkan semua permintaannya tanpa keraguan dan tidak banyak bertanya. Padahal jumlah uang yang diberikan kepada Tanju sangatlah besar. Pada tanggal 10 Mei 2023, setelah berpacaran hampir 1,5 tahun, Tanju mengatakan kepada Liu Jie bahwa dia tidak mau menjalani hubungan jarak jauh begitu dan meminta agar Liu Jie bisa pindah ke Chongqing sehingga mereka bisa tinggal bersama di sana. Liu Jie setuju dengan permintaan Tanju dan walaupun keinginannya tersebut ditentang keras oleh keluarganya, tapi Liu Jie tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Namun anehnya, setelah tiba di Chongqing, Tanju malah mengirimkan pesan kepadanya bahwa dia masih belum siap untuk tinggal serumah dengan Liu Jie dan menyuruhnya agar menyewa kontrakan sendiri di sana dan memberinya waktu 2 bulan untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selama tinggal di kontrakan barunya di Chongqing, Liu Jie tetap melakukan aktivitas pekerjaannya sebagai seorang penjoki game. Setiap hari selalu bangun siang, kemudian mulai melakukan pekerjaannya hingga larut malam, bahkan begadang hingga pagi. Dikabarkan dalam sehari, dia menghabiskan waktu sekitar 14 jam untuk bekerja dan mendapatkan bayaran antara 20 hingga 25 yuan. Atau sekitar 44 hingga 55 ribu rupiah per level, di mana setiap match atau pertandingan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Itu berarti dalam setiap hari dia bisa melakukan kurang lebih 40 kali match dan mendapatkan penghasilan antara 20 hingga 30 ribu yuan, tergantung berapa kali kemenangan yang diraihnya pada hari itu. Tidak lama berselang, Tanju kembali meminta uang sebesar 40.000 yuan atau sekitar 88 juta rupiah kepada Liu Jie dengan alasan mau membuka toko bunga. Liu Jie langsung mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Tanju tersebut. Walaupun Liu Jie telah tinggal di Chongqing, namun dia sangat jarang sekali bertemu dengan Tanju, bahkan dikabarkan selama 2 tahun berpacaran. Mereka hanya pernah bertemu 2 kali saja dan hanya sekali pergi menonton di bioskop, bahkan tidak pernah bergandengan tangan sama sekali. Dengan berbagai alasan, Tanju selalu menolak untuk bertemu, sehingga mereka berdua hanya melakukan komunikasi melalui WeChat saja. Di hari peringatan 2 tahun pacaran, Liu Jie bertemu dengan Tanju dan mereka merayakannya bersama seperti yang terlihat di dalam foto yang tertera nama Liu Jie dan Tanju. Saat itu Liu Jie memberikan sejumlah uang, ponsel, dan juga barang-barang berharga lainnya kepada Tanju. Tanju kemudian berjanji akan mendaftarkan pernikahan dengan Liu Jie pada tanggal 1 Mei 2024. Namun janji tinggal janji. Seiring berjalannya waktu, Tanju mulai menunjukkan wajah aslinya. Pada tanggal 12 Maret 2024, kurang dari 2 bulan sebelum hari pernikahan mereka, Tanju mulai menggunakan segala macam cara agar bisa berpisah dengan Liu Jie.
Dia mulai bersikap dingin kepada Liu Jie, sengaja lama membalas pesan dan tidak mau menjawab telepon darinya, mencari berbagai alasan untuk menghindar darinya. Selain itu, Tan Chu juga mengirim pesan kepada Liu Jie dengan mengatakan bahwa dia meminta agar Liu Jie mau mengambil alih toko bunganya karena dia sudah tidak sanggup mengurusnya akibat kerugian yang dialami selama toko dibuka. Dia akan mengubah kepemilikan toko atas nama Liu Jie, tapi Liu Jie harus membayar gaji karyawan dan semua biaya operasional toko. Pada tanggal 10 April 2024, Liu Jie berusaha menelpon Tan Chu dan berkali-kali memohon supaya mereka bisa tetap bersama. Tapi Tan Chu tetap bersikeras untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena putus asa, pada pukul 21:44 malam, Liu Jie mentransfer uang sebesar 66.666,66 yuan atau sekitar 147 juta rupiah kepada Tan Chu dengan mencantumkan keterangan hadiah sukarela. Sekitar 1 jam sebelum kejadian, Liu Jie memesan sejumlah 760 kuntum bunga di toko bunga yang dikelola oleh Tan Chu, namun disertai keterangan bahwa bunga tersebut tidak perlu diantarkan. Adapun angka 760 adalah jumlah hari di mana mereka telah berpacaran selama 2 tahun lebih ini. Kemudian pada pukul 4:43 pagi, di tanggal 11 April 2024, Liu Jie pun menjadi dirinya dari atas jembatan. Jialing menambahkan bahwa sebelum tragedi yang menimpa adiknya terjadi, malam itu Tan Chu sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke dan baru pulang setelah pukul 4 pagi. Bukan itu saja, 7 hari sebelum jenazah Liu Jie ditemukan, Tan Chu malah mengupload foto selfie di aplikasi Douyin, sehingga membuat Jialing semakin kesal dan terpaksa membeberkan semuanya di media sosial demi mencari keadilan untuk adiknya yang malang. Jialing mengatakan bahwa selama Liu Jie tinggal di Chongqing, setiap hari dia hanya memesan makanan cepat saji yang paling murah, seharga 10 hingga 12 yuan atau sekitar 22 hingga 26 ribu rupiah saja. Semua itu rela dilakukannya agar bisa mengumpulkan uang dan mengirimkannya kepada Tan Chu. Begitulah isi dari live streaming pada tanggal 2 Mei 2024 yang dilakukan oleh kakak Liu Jie yang bernama Liu Jialing tersebut. Saat melakukan live streaming, dia menggunakan akun palsu dan berpura-pura menjadi orang lain yang ikut berkomentar untuk melakukan hasutan dan berusaha menggiring opini netizen di kolom komentar. Dia juga meminta bantuan kepada kerabat dan teman-temannya untuk ikut berkomentar di dalam live streamingnya. Mereka semua telah menyusun skenario di mana tujuan utamanya adalah untuk menyalahkan Tan Chu atas kematian Liu Jie. Selain itu, agar penyebaran berita dan video live yang dilakukannya menarik perhatian luas dan meningkatkan popularitasnya, Jialing membeli traffic di platform media sosial Douyin miliknya. Hal tersebut berhasil membuat akun Douyin-nya yang pada awalnya hanya memiliki 263 followers meningkat drastis menjadi 2,9 juta dalam waktu singkat. Sebagai akibat dari semua pengakuan palsu yang dilakukan oleh Jialing di live streamingnya pada tanggal 2 Mei 2024 tersebut, telah menjadikan kasus Liu Jie atau lebih dikenal dengan sebutan kasus Pang Mao menjadi viral di negara Tiongkok. Semua media besar dan resmi yang ada memberitakan kejadian yang menimpa Liu Jie secara besar-besaran, sehingga membuat netizen banyak yang ikut-ikutan menyebarkannya di media sosial milik mereka. Selain di negaranya sendiri, kisah Liu Jie juga banyak dibahas oleh para netizen dan media massa di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Hampir semua orang merasa kasihan dengan nasib Liu Jie yang telah bertemu dengan seorang gadis yang tamak, tidak tahu diri, dan tidak berperasaan yang memanfaatkan Liu Jie sebagai mesin ATM-nya.
Berbagai caci maki dilontarkan kepada Tanju yang disebut sebagai gadis panggilan, gadis bar, seorang penggoda, atau di negara Tiongkok lebih dikenal dengan istilah PUA atau pickup artist. Semacam komunitas para penggoda yang mempelajari teknik dalam melakukan rayuan demi untuk mendapatkan uang dan harta. Beberapa netizen membandingkannya dengan insiden Su Xiangmao, pendiri aplikasi telepon internet Wephone yang juga dari atas rumahnya pada tanggal 7 September 2017. Kejadian yang terjadi di kota Beijing tersebut sebagai akibat dari tuntutan kompensasi perceraian yang sangat besar dari istrinya yang bernama Chai Xin-xin. Berbagai versi foto wajah Liu Jie beredar di internet. Semua orang saling berkomentar dan menebak-nebak wajah aslinya. Mulai dari pria yang tampan, pria berkacamata, gamer, bahkan ada juga foto seorang pria asal Guangxi bernama Yang Ruo yang aslinya berprofesi sebagai seorang guru. Yang Ruo mengklarifikasi di akun Douyin miliknya dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Liu Jie dan tentu saja tidak ada hubungan apapun dengan kasus yang menimpanya. 大家好，我是杨果果，是一名小学老师。然后最近有收到一些粉丝朋友给我发的私信，说我的视频被搬运到了外网。令我最气愤的是，这些搬运者为了博取流量，颠倒是非。在此，我想说的是，侵权可耻，搬运消费更可耻。同时，也感谢为我声明的广大粉丝朋友们。 Banyak juga cerita-cerita palsu yang dikarang secara sengaja dengan bukti percakapan, bukti transfer, foto-foto palsu yang bermunculan di media sosial. Seseorang yang mengaku sebagai teman Liu Jie membuat sebuah postingan di internet yang telah membuat banyak masyarakat heboh dan semakin bersimpati kepada Liu Jie. Selain menunjukkan percakapan terakhirnya dengan Liu Jie tentang bunga yang dikirim kepada Tanju, dia juga mengatakan bahwa Liu Jie mengatakan tidak mau lagi makan makanan 10 yuan, tapi dia mau makan McDonald's. Sebagai akibat dari percakapan tersebut dan ditambah dengan tanda tangan Liu Jie di profil WeChat-nya sebelum meninggal yang berbunyi, "Saya tidak mau makan sayuran lagi, saya mau makan McDonald's," telah membuat banyak masyarakat mendatangi jembatan Sungai Yangtze dan berkumpul di sana pada tanggal 3 Mei 2024 sebagai rasa simpati dan memberikan penghormatan kepada pria malang tersebut. Mereka membawa bunga, makanan cepat saji McDonald's, minuman bubble tea, dan sebagainya. Bagi yang tidak bisa ke sana, mereka akan memesan melalui jasa pesan antar atau delivery order dan mengirimkannya ke sana. Terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial, sangat banyak sekali bungkusan makanan dan minuman yang diletakkan di pinggir jalan di atas jembatan tersebut. Namun sebuah insiden yang cukup menarik perhatian terjadi terkait masalah pengiriman makanan ke jembatan. Saat itu, banyak orang menemukan bahwa makanan yang diminta untuk diantarkan ke sana lewat delivery order ternyata tidak ada isinya, banyak kantong dan kotak makanan yang kosong. Selain makanan, minuman milk tea atau teh susu juga hanya diisi dengan air putih saja, tidak ada teh susunya sama sekali. Hal tersebut memicu kemarahan para netizen yang menuduh para pelaku bisnis makanan tersebut telah melakukan tindakan curang dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena banyaknya pesanan dan tempat yang dituju juga tidak ada penerimanya, sehingga mereka secara sengaja tidak mengirimkan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan dari para pelanggan. Terdapat 5 merek dagang terkenal terlibat dalam insiden tersebut, antara lain Cha Panda, Monsieur Excrementi, Wallace, New York Po, dan Chu Xiao Xiao Snail Noodle. Berbagai tindakan tegas langsung diambil oleh pihak manajemen kelima merek tersebut terkait kasus ini yang telah mencoreng nama besar mereka. Selain mengeluarkan permintaan maaf, mereka juga menjatuhkan sanksi terhadap toko-toko waralaba yang melakukan pelanggaran, termasuk penutupan sementara, penghentian operasi, dan pemutusan kontrak. Mereka juga berjanji akan melakukan penyelidikan secara mendalam dan melakukan pengembalian dana 10 kali lipat kepada para pelanggan sebagai bentuk kompensasi atas kelalaian mereka. Cha Panda dan Wallace mengumumkan pemecatan semua karyawan yang terlibat dalam insiden tersebut. Cha Panda juga memberikan sumbangan 1 juta yuan
atau sekitar 2,2 miliar rupiah kepada Yayasan Pengembangan Pemuda Sichuan atas nama Liu Jie. Menurut VN Express, salah satu surat kabar online negara Vietnam, McDonald's Vietnam meluncurkan slogan baru yang berbunyi, "Jika Anda tidak suka sayur, makanlah ayam dengan keju barbecue." Slogan tersebut menimbulkan kemarahan besar di kalangan netizen. Banyak yang mengkritik dan menganggap waralaba terkenal tersebut berdarah dingin dan tidak bermoral. Netizen Vietnam menyatakan kemarahannya dan bahkan menyerukan boikot terhadap merek tersebut. Menyadari kesalahannya, McDonald's Vietnam kemudian mengirimkan permintaan maaf secara terbuka di halaman Facebook-nya. Sementara itu, di sisi lain, di tanggal 3 Mei 2024, Tan Chu yang merasa bahwa privasinya telah dilanggar dan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari pengakuan bohong yang telah dilakukan oleh kakak Liu Jie, akhirnya memutuskan untuk melakukan pelaporan polisi. Di hari yang sama, keluarga dan kerabat Liu Jie pergi ke distrik Changshu untuk melakukan prosesi kremasi terhadap jenazah Liu Jie. Kemudian pada malam harinya, Jialing melakukan live streaming, menghimbau agar para netizen berhenti memesan makanan yang dikirimkan ke jembatan Chongqing karena khawatir akan mengganggu lalu lintas di sana. Munculnya seorang gadis yang mengaku bernama Tan Chu dan melakukan permintaan maaf melalui 2 video pada malam tanggal 4 Mei 2024, di mana dia mengungkapkan penyesalan dan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Liu Jie. Juga merupakan rekayasa yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana dengan menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Gadis itu seperti sengaja mengenakan celana pendek seksi dan baju merah yang kelihatan bagian perutnya saat melakukan permintaan maaf, sehingga semakin menimbulkan kemarahan para netizen. 每天都在发呆和想你，你知道吗？这段时间我每天都把自己关在房间里，我3天只吃了几口面包。我真的好想你，我现在就要去见你，等我。 Keesokan harinya, pada tanggal 5 Mei 2024, gantian Jialing yang melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh Tan Chu terhadap adiknya ke kantor kepolisian. Selama penyelidikan berlangsung, banyak bermunculan akun media sosial yang mengaku terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus Liu Jie. Namun hampir semua isi konten yang mereka posting selalu bersifat memojokkan Tan Chu. Beberapa di antaranya yang paling menonjol antara lain, pada tanggal 5 Mei 2024, terdapat seorang wanita yang mengaku sebagai teman kencan Tan Chu yang menggunakan nama samaran Ice Xiaopo. Dia mengatakan bahwa awal perkenalan mereka terjadi di bar tempat dia bekerja, di mana Tan Chu adalah pelanggannya yang sering menggunakan jasanya. Setelah sekian lama berkenalan, akhirnya mereka berdua pun pacaran. Dan Tan Chu mengajaknya pergi ke kota Tali di Provinsi Yunnan untuk berlibur bersama pada tanggal 2 Juni 2023. Namun setelah mengetahui akan hubungannya dengan Liu Jie, dia merasa telah ditipu dan juga kasihan kepada Liu Jie, sehingga dia merasa harus keluar untuk mengungkapkan kebenaran. Pada postingan lainnya, dia mengatakan telah bertemu dengan kakak Liu Jie dan memberikan semua bukti yang diperlukan kepadanya, yang berisi beberapa screenshot percakapan dirinya dengan Tan Chu dari tanggal 28 Mei 2023. Terdapat postingan foto Tan Chu saat sedang liburan di Tali, dengan disertai foto bukti tiket pesawat atas nama mereka dari Chongqing ke Tali. Selain dirinya, terdapat satu orang wanita pekerja bar lagi yang menggunakan akun Douyin dengan nama Meiyu Mingzhe, Jiuse Mingzhe, di mana dia memposting pernyataan di akun Douyin-nya disertai dengan beberapa screenshot isi percakapannya dengan Tan Chu. Secara garis besar, dia mau menegaskan bahwa Tan Chu adalah seorang wanita yang menyukai para tomboy atau disingkat T. Dia juga menambahkan bahwa sebenarnya Tan Chu tidak menyukai para pria, bahkan cenderung membencinya, sehingga dia menganggap bahwa Tan Chu hanya mau memanfaatkan Liu Jie sebagai sumber uangnya saja. Selain itu, dalam isi percakapan yang dipostingnya, dia mengatakan bahwa sehari setelah kejadian,
pada tanggal 12 April 2024, Tan Chu mengirimnya pesan dengan mengatakan bahwa saudaranya meninggal dunia. 4 hari kemudian, pada tanggal 16 April 2024, Tan Chu mengirimkan sebuah video dirinya sedang menari kepadanya. Pernyataannya di media sosial semakin memperburuk keadaan. Tan Chu yang sudah buruk di mata netizen semakin terpuruk akibat rumor yang beredar tersebut. Mereka beranggapan bahwa jika Tan Chu adalah seorang penyuka sesama, berarti dari awal hubungannya dengan Liu Jie semua hanya tipuan belaka sudah direncanakan olehnya. Tan Chu hanya membutuhkan uangnya yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya dengan teman dan pacarnya. Selain itu, terdapat suara percakapan yang beredar di internet, di mana diceritakan itu adalah suara asli Tan Chu dan seorang gadis lain yang seolah-olah bertindak sebagai host yang mengajukan berbagai pertanyaan kepada Tan Chu saat mereka melakukan live streaming bersama di dalam sebuah chatroom atau ruang percakapan. Namun dari sekian banyak isu yang beredar, ada banyak juga orang yang berasumsi bahwa pihak berwenang mencoba menggunakan insiden Liu Jie untuk mengalihkan perhatian publik dari tragedi runtuhnya jalan tol di kota Meizhou, Provinsi Guangdong yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 2:10 waktu setempat yang memakan korban 51 orang tersebut. Ada juga beberapa orang yang menanyakan tentang keaslian tragedi yang menimpa Liu Jie. Bahkan ada yang menganggap bahwa mungkin sosok Liu Jie adalah fiktif. Hanya karangan dari Jialing yang mau mencari perhatian di internet agar memperoleh banyak pengikut di media sosial. Seorang selebriti internet yang menggunakan nama Kuku Tesin menganggap insiden Liu Jie hanyalah hype yang sengaja dibuat untuk mendapatkan perhatian dengan memicu perbincangan hangat di antara para netizen. Dia bahkan mengatakan akan memberikan uang kompensasi sejumlah 50.000 yuan atau sekitar 110 juta rupiah kepada keluarga Liu Jie, andai semua yang dikatakan oleh Jialing adalah benar adanya. Untuk menanggapi hal tersebut dan menunjukkan keaslian insiden yang menimpa adiknya, Jialing memposting foto sertifikat kematian adiknya di akun media sosialnya dan meminta agar netizen berhenti membulinya dan membiarkan dia beristirahat dengan tenang. Selain itu, dia juga menambahkan foto bukti catatan saat mereka naik taksi ke rumah duka. Belakangan dia juga memposting sebuah video saat sedang melakukan upacara sembahyang di sebuah tempat ibadah. Pada tanggal 9 Mei 2024, polisi kota Luzhou, Provinsi Sichuan, menetapkan seorang netizen berinisial C sebagai tersangka karena telah menyamar sebagai orang yang terlibat dalam insiden Liu Jie melalui akun Weibo Tan Chu Xiuyan untuk mendapatkan perhatian dengan mempublikasikan informasi palsu tentang transaksi keuangan, catatan obrolan, dan postingan lainnya dari bulan November 2021 hingga April 2024. Setelah diselidiki, ternyata semua postingan tersebut fiktif, sehingga Si dihukum secara administrasi dan akun media sosialnya diblokir. Karena banyaknya rumor dan hoax yang beredar di berbagai platform media sosial, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2024, kantor kepolisian kota Chongqing, cabang distrik Nan'an, mengeluarkan surat pemberitahuan resmi terkait kasus Liu Jie. Selain membeberkan kronologi kejadian yang menimpa Liu Jie, polisi juga mengeluarkan keputusan terkait laporan Jialing yang menuduh Tan Chu telah menipu uang Liu Jie. Setelah dilakukan penyelidikan, berdasarkan bukti transfer antara Tan Chu dengan Liu Jie dari awal pertemuan mereka di bulan November 2021 hingga kejadian yang menimpa Liu Jie di tanggal 11 April 2024, diketahui bahwa Liu Jie melakukan transfer kepada Tan Chu sebanyak 317 kali dengan total lebih dari 799.000 yuan atau sekitar 1,76 miliar rupiah. Sedangkan Tan Chu melakukan 179 kali transferan kepada Liu Jie dan keluarganya dengan total lebih dari 463.000 yuan atau sekitar 1 miliar 25 juta rupiah yang terdiri dari
Lebih dari 297.000 yuan atau sekitar 657 juta rupiah ditransfer kepada Liu Jie selama mereka pacaran. Dan setelah Liu Jie meninggal, Han Chu juga mentransfer 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah ke rekening Jialing. Dan yang terakhir, dia juga mentransfer 136.000 yuan atau sekitar 302 juta rupiah kepada ayah Liu Jie. Di saat yang sama, selama menjalin hubungan, keduanya membuka rekening tabungan pasangan di Alipay agar keduanya dapat menyetor dan menarik uang kapan saja dari akun bersama tersebut. Dari tanggal 5 Januari 2022 hingga 8 April 2024, Han Chu menyetor uang ke rekening tersebut sebesar 236.000 yuan atau sekitar 522 juta rupiah dan melakukan penarikan sejumlah 165.000 yuan atau sekitar 365 juta rupiah yang digunakannya untuk biaya operasional toko bunga yang mereka buka, biaya hidup bersama, dan juga konsumsi pribadi Han Chu. Sedangkan Liu Jie menyetor lebih dari 173.000 yuan atau sekitar 383 juta rupiah dan menarik lebih dari 248.000 yuan atau sekitar 549 juta rupiah dari rekening tersebut. Itu berarti Liu Jie telah melakukan penarikan 75.000 yuan atau sekitar 166 juta rupiah lebih banyak daripada jumlah yang disetorkannya. Dari 75.000 yuan tersebut, 71.000 yuan adalah uang yang disetorkan oleh Han Chu dan 4.000 yuannya adalah bunga dari Alipay. Jika dilakukan hitung-hitungan di luar rekening bersama selama mereka berpacaran, Han Chu memang sepertinya menggunakan 502.000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah lebih banyak daripada Liu Jie. Namun setelah Han Chu mentransfer kepada ayah dan kakak Liu Jie serta dikurangi 75.000 yuan yang dipakai Liu Jie, maka sisa yang terpakai adalah 261.000 yuan atau sekitar 589 juta rupiah. Namun itu tentu saja harus dikurangi lagi dengan biaya hidup bersama dan biaya operasional toko yang telah dihitung ke dalam penarikan yang dilakukan oleh Han Chu dari rekening bersama mereka. Berdasarkan penyelidikan diketahui bahwa selama berpacaran lebih dari 2 tahun, keduanya menggunakan identitas asli, bertemu dengan kerabat dan teman satu sama lain, mengungkapkan hubungan romantis mereka dalam batasan tertentu, memiliki hubungan yang baik dalam masalah keuangan, dan menabung bersama untuk merencanakan kehidupan masa depan mereka. Keduanya juga memiliki hubungan cinta yang nyata. Han Chu tidak pernah memanipulasi fakta maupun menyembunyikan kebenaran, tidak pernah menipu Liu Jie atas nama cinta, sehingga bukan merupakan tindak pidana penipuan. Pada tanggal 11 Mei 2024, polisi telah mengeluarkan keputusan untuk tidak memproses kasus ini secara hukum dan telah menyampaikan perihal keputusan tersebut kepada Jialing untuk tidak melanjutkan proses hukum dan telah memberitahukan kepadanya tentang hak hukum dan jalur implementasinya. Jialing juga telah menyatakan persetujuannya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Polisi menyatakan bahwa sebagai akibat dari semua perbuatan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Jialing, telah membuat Han Chu diserang dan dihina sejumlah besar netizen yang mengirimkan pesan-pesan kasar dan ancaman terhadap keselamatan pribadinya yang tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan normalnya. Perilaku Jialing juga telah menyebabkan kekacauan di dunia maya. Selama proses penyelidikan dilakukan terhadapnya, Jialing menyadari tindakannya yang telah menyalahi aturan dan mengakui semua kesalahannya. Pihak kepolisian menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini dan akan menanganinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga melakukan pengumuman tentang investigasi dan penanganan provokasi online dan rumor online terkait kasus Liu Jie. Menurut polisi, sepeninggal Liu Jie, banyak netizen yang mengarang rumor, memicu provokasi sehingga menimbulkan berbagai masalah, sehingga polisi di berbagai daerah melakukan penyelidikan dan hukuman sesuai dengan hukum. Netizen berinisial Yang memposting screenshot nomor telepon dan akun Alipay Han Chu dan menghasut netizen untuk melakukan transfer uang ke Alipay-nya dengan menampilkan pesan yang menghina untuk menyerangnya secara pribadi.
Netizen yang tersebut telah ditahan dan akan dituntut sesuai hukum pidana terhadapnya. Netizen berinisial H mengatakan bahwa dia telah menerima sejumlah uang untuk menghabisi seluruh keluarga Tanju, termasuk teman-teman dekatnya. Dia telah mengarang fakta yang meresahkan ketertiban umum. Netizen berinisial Pan dan Xue memposting informasi dan gambar kartu identitas, nomor ponsel, alamat surat menyurat Tanju, membocorkan informasi pribadi warga. Netizen berinisial Xiong dan Chu bersekongkol untuk mengungkap lokasi kampung halaman Tanju dengan cara mengambil video di kampung halamannya dan mempostingnya di internet. 二人的行为侵犯了谭某的隐私，石柱县公安局依法对二人处以行政拘留5日的刑事处罚。 Selain itu, netizen berinisial yang mengarang cerita palsu dengan mengaku pernah berpacaran dengan Tanju dan mengunggahnya ke internet demi untuk mendapatkan perhatian. Seorang netizen dengan inisial C menyamar menjadi Tanju dengan membuat akun Weibo dan mengarang cerita palsu. Semua orang yang disebutkan dalam surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tersebut telah ditahan dan diberikan sanksi administrasi oleh pihak kepolisian setempat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa rumor online seperti orang yang meninggal pada tanggal 11 April 2024 karena ke sungai bukanlah Liu Jie. Rumor mengenai Tanju yang mendapatkan pemukulan, serta rumor adanya seorang wanita yang menunjukkan wajahnya dengan mengaku sebagai Tanju dan melakukan permintaan maaf, serta berbagai rumor lainnya, semuanya adalah fakta yang diputarbalikkan dan dibuat-buat oleh netizen. 聂某让蒋某和王某冒充谭某及其闺蜜拍摄视频，想让视频爆火以后开通直播间，吸引网民到直播间进行谩骂，但通过直播间 PK 的形式进行获利。 Semua rumor yang beredar saat ini sedang dalam penyelidikan dan investigasi oleh polisi setempat. Di akhir pernyataannya, polisi menyatakan turut berduka cita dan semoga Liu Jie dapat beristirahat dengan damai. Keesokan harinya, pada tanggal 20 Mei 2024, akun Liu Jialing kakak Liu Jie diblokir di berbagai platform media sosial karena dugaan perilaku ilegalnya. Ternyata semua rumor yang beredar di dunia maya dari awal bulan Mei 2024 tentang Liu Jie atau di luar negara Tiongkok lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat adalah hoax belaka. Semua screenshot, semua pengakuan dan semua cerita adalah karangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus yang menyebabkan kehebohan bukan saja di negara Tiongkok, tapi hingga ke luar negeri. Ternyata biang keladi dari semua ini adalah kakaknya Fat Cat, sang ratu drama. Orang cenderung ingin tahu dan haus akan narasi dramatis, sehingga begitu sebuah rumor muncul, maka rumor itu akan seperti api. Mudah menyebar dan berkembang pesat dengan sendirinya, seiring setiap bisikan memutarbalikkan fakta hingga tidak dapat dikenali lagi. Kekuatan opini publik yang dipengaruhi oleh rumor dapat membentuk persepsi dan mempengaruhi cara orang memandang satu sama lain, dapat dengan cepat mengubah reputasi seseorang, menjadikannya pahlawan atau penjahat. Rumor adalah bukti kekuatan bercerita, meskipun cerita tersebut dibuat berdasarkan kebohongan. Cinta adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum dipahami manusia. Cinta sering mengabaikan semua ketidaksempurnaan, perbedaan, kewajaran, dan bahkan kesalahan dari orang yang dicintai. Cinta boleh buta, tapi jangan sampai membutakan mata hatimu sehingga tidak dapat berpikir jernih dan bertindak rasional. Ingatlah juga untuk jangan pernah menjadikan seseorang sebagai prioritas ketika semua keberadaanmu bagi mereka adalah sebuah pilihan. Demikianlah cerita tentang Liu Jie atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fat Cat, seorang pria dewasa yang seharusnya dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman JST tentang kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST.
Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.